Halo sobat pecinta sepak bola, seperti biasa kami telah merangkum beberapa update berita sepak bola terbaru untuk kalian semua. Jadi silakan tonton video ini dan selamat menyaksikan. Manchester United saat ini memiliki Anthony Martial, Marcus Rashford, dan Mason Greenwood sebagai tiga opsi penyerang mereka. Namun ketiga pemain tersebut sering dimainkan bersamaan, mengingat ketiganya memiliki kemampuan untuk berpindah posisi ke sisi sayap seiring berlangsungnya pertandingan untuk membuka ruang. Mantan pemain Manchester United, Owen Hargreaves, memberikan saran kepada tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer itu untuk mendatangkan mantan pemain Bayern Munchen dan Juventus, yakni Mario Mandzukic. Pemain asal Kroasia itu berstatus bebas transfer setelah kontraknya dengan Al Duhail diputus. Sementara itu, keberadaan peraturan yang memungkinkan tim menggunakan 5 pemain pengganti dapat menjadi kesempatan yang ideal bagi klub seperti Manchester United untuk melakukan rekrutmen jangka pendek. Sejumlah klub dirumorkan mulai mengantri untuk mendapatkan jasa Luka Jovic. Salah satu nama yang gencar dikaitkan dengan Jovic adalah AC Milan. Namun Calcio Mercato mengklaim bahwa transfer itu tidak akan terrealisasi di musim panas nanti. Pasalnya Milan sudah tidak tertarik untuk merekrutnya. Menurut laporan tersebut, Jovic sudah masuk dalam radar transfer Milan sejak awal tahun kemarin. Di bulan Januari lalu, Milan mencoba untuk meminjamnya dari Real Madrid, namun mereka gagal mendapatkannya. Pihak Milan sebenarnya berencana untuk merekrut jasa Jovic sebagai langkah untuk berjaga seandainya kehilangan Zlatan Ibrahimovic. Namun belakangan ini Zlatan Ibrahimovic sudah berubah pikiran dan bersedia untuk bertahan di Milan. Jadi pihak Milan sudah tidak membutuhkan sosok sang striker di musim panas ini. Manchester United diberitakan akan segera membuat perekrutan pertama mereka. Sosok Jadon Sancho diberitakan akan menjadi pembelian pertama Manchester United di musim ini. LA10 Sport mengklaim bahwa MU juga akan segera menuntaskan pembelian kedua mereka. Setan Merah dikabarkan tengah tertarik untuk merekrut Idrissa Gueye dari PSG. Menurut laporan yang sama, pihak MU atau tepatnya Ole Gunnar Solskjaer sudah lama mengincar sosok Idrissa Gueye. Untuk itu, ia menilai pemain timnas Senegal itu bisa menjadi rekrutan yang apik bagi timnya. Dan Solskjaer pun sudah meminta manajemen MU untuk mengurus transfer ini. Pihak MU diberitakan tidak perlu membayar mahal untuk merekrut Gueye. Gelandang 30 tahun itu dirumorkan bisa direkrut di angka 30 juta euro saja di musim panas ini. Posisi gelandang serang menjadi salah satu bagian dalam skuad Tottenham Hotspur yang mendapatkan sorotan. Daily Mirror mengabarkan bahwa Spurs memiliki keinginan untuk mendatangkan bintang Brentford, Said Benrahma. Pemain asal Aljazair itu berposisi sebagai gelandang serang dan telah tampil dalam 43 pertandingan Championship. Benrahma memberikan kontribusi berupa 17 gol dan 9 assist. Kegagalan tim asuhan Thomas Frank itu untuk naik ke divisi teratas membuka peluang bagi Benrahma untuk hengkang. Benrahma diklaim dapat direkrut setelah mendapatkan valuasi senilai 16 juta pound sterling dari The Bees. Pemain berusia 24 tahun itu juga dikabarkan masuk dalam incaran West Ham United, Arsenal, dan Chelsea. Tottenham Hotspur saat ini disebut berada dalam posisi unggulan untuk mendatangkan Benrahma. Secara luar biasa, Jaglar Soyuncu mampu menunjukkan performa apik bersama Leicester musim ini. Rupanya ketertarikan terhadap Soyuncu tak hanya datang dari Inggris saja. Klub-klub top Eropa juga ada yang berniat untuk meminang bek internasional Turki tersebut. Dan kini seperti dilansir dari NTV Sport, performa impresif Soyuncu ternyata membuat Barcelona kepincut dan berniat untuk memboyongnya ke Camp Nou. Tak tanggung-tanggung, Barcelona diklaim siap menggelontorkan dana mencapai 40 juta euro untuk mewujudkan keinginan mereka menggait Soyuncu. Sang pemain sendiri diyakini siap menaikkan kontrak selama 5 tahun jika Barcelona dan Leicester mencapai kata sepakat perihal nilai transfer. Ketertarikan Barcelona terhadap Soyuncu merupakan hal wajar karena sektor belakang memang menjadi fokus utama pembenahan Blaugrana pada musim panas ini. Belakangan ini ada satu nama yang tengah dikaitkan dengan Liverpool. Sosok bek muda Norwich City, Jamal Lewis, dikabarkan tengah masuk dalam incaran Jurgen Klopp. The Telegraph mengklaim bahwa Liverpool harus siap merogoh kocek cukup dalam untuk merekrut Lewis. Norwich City sendiri sebenarnya diberitakan sudah siap untuk melepaskan Lewis ke Liverpool. Mereka tahu bahwa mereka tidak punya kemampuan ekonomi untuk mempertahankan sang bek, terutama setelah mereka terdegradasi ke Championship. Masih menurut laporan yang sama, Norwich City tampaknya memutuskan untuk menaikkan harga jual
jual sang bek, di mana pada awalnya Lewis dibanderol dengan harga 10 juta pound sterling. Namun melihat adanya ketertarikan dari Liverpool terhadap sang bek, maka mereka menaikkan harga jualnya menjadi 20 juta pound sterling. Norwich City diberitakan mengambil langkah ini untuk menambah pundi-pundi mereka agar bisa kompetitif di Championship musim depan. Juventus resmi meluncurkan jersey tandang baru mereka untuk musim 2020-2021. Sama seperti kostum tandang terbaru mereka, Bianconeri mengklaim jersey tandang anyar juga didesain dengan konsep seni modern. Jersey tersebut memiliki warna dasar biru tua mengarah ke hitam dan dengan bumbu pola sapuan kuas berwarna perak, sama seperti pola kostum kandang pada bagian lengannya. Corak khas 3 garis Adidas masih seperti biasa menghiasi bagian bahu, dengan logo klub, sponsor utama, dan aparel semuanya ditampilkan dengan warna perak. Nama Declan Rice dari West Ham United disebut menjadi salah satu pemain utama yang masuk dalam incaran Chelsea. Pemain timnas Inggris itu memiliki kemampuan untuk bermain sebagai gelandang bertahan dan bek tengah. Fleksibilitas tersebut dapat membuatnya menjadi aset yang berharga apabila bergabung dengan Chelsea. Meskipun sudah beberapa kali dikabarkan masuk dalam incaran Chelsea, David Moyes selaku manajer West Ham mengatakan bahwa hingga kini manajemen klub London itu belum mendapatkan tawaran untuk Declan Rice. Manchester City sukses menumbangkan Real Madrid dengan skor 2-1 dalam laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2019-2020 yang digelar di Etihad Stadium. 2 gol kemenangan Manchester City semuanya lahir akibat blunder Rafael Varane yang masing-masing dicetak oleh Raheem Sterling di menit ke-9 serta gol dari Gabriel Jesus di menit ke-68. Madrid sendiri sempat menyamakan skor berkat gol dari Karim Benzema. Berkat hasil ini, Manchester City berhak lolos ke babak perempat final untuk berhadapan dengan Lyon yang berhasil menyingkirkan Juventus. Juventus dan Olympique Lyon bertatap muka dalam leg kedua babak 16 besar Liga Champions yang berlangsung di Allianz Stadium. Pertandingan tersebut berhasil dimenangkan oleh Juventus dengan skor akhir 2-1. Di laga ini Juventus harus kebobolan terlebih dahulu ketika pertandingan baru berjalan 12 menit melalui eksekusi penalti dari Memphis Depay. Namun di menit ke-42, Juventus juga mendapatkan hadiah penalti yang kemudian berhasil dikonversi menjadi gol oleh Cristiano Ronaldo. Kedudukan pun kembali berimbang menjadi 1-1. Juventus akhirnya unggul pada menit ke-60 lewat tembakan Cristiano Ronaldo dari luar kotak penalti yang gagal dibendung oleh Anthony Lopez. 2-1 untuk Juventus. Pertandingan pun berakhir dan skor tersebut membuat agregat kedua tim menjadi berimbang 2-2. Namun Juventus dinyatakan kalah dalam duel 2 leg ini dan harus tersingkir dari Liga Champions karena kalah agresivitas gol tandang di tangan Lyon. Chelsea memang dikabarkan tengah mengincar bek Leicester City Ben Chilwell, namun harga yang terlalu tinggi membuat mereka disebut mengalihkan target pada Sergio Reguilon. Pemain yang dipinjam Sevilla dari Real Madrid itu pun terlihat senang dengan ketertarikan dari Chelsea. Bahkan Reguilon juga mengakui bahwa dirinya sama sekali tak menutup peluang untuk mengadu nasib di kompetisi Liga Inggris. Jika saya gagal memperlihatkan performa terbaik dengan Sevilla di musim 2019-2020, hal ini pasti tidak akan terjadi. Tim-tim lain juga tidak mengungkapkan keinginan mereka untuk mendatangkan saya. Saat ini saya masih belum ingin memikirkan. Mohon maaf jika kata-kata ini terdengar klise, tetapi saya sudah beberapa kali mengatakan bahwa saya tidak akan berbicara soal masa depan sebelum musim ini usai, ujar Reguilon seperti dikutip dari Daily Mail. Keberuntungan sepertinya tidak memayungi Fikayo Tomori musim ini. Sempat diandalkan di awal musim, permasalahan cedera dan penurunan performa membuat pemain berposisi bek tengah tersebut lebih banyak menempati bangku cadangan. Walau masih terikat kontrak jangka panjang hingga tahun 2024, minimnya kesempatan bermain yang didapat Tomori membuat dirinya mulai dikaitkan dengan pintu keluar klub. Kini menurut laporan dari L'Equipe, pemain berusia 22 tahun itu berpotensi mengadu nasib di Prancis dan bergabung dengan klub Ligue 1 Rennes. Peluang untuk
melihat Tomori hengkang ke Prancis nampaknya juga cukup terbuka. Pasalnya kedua klub disebut sudah mulai melakukan negosiasi awal, entah itu mendatangkannya secara permanen atau sebagai pemain pinjaman. Oke sobat pecinta sepak bola, itulah tadi beberapa update berita sepak bola terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya.